Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Lia Ulami, SPDI, MPDI, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Dan tak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Pada kesempatan ini saya Muhammad Alim Firmansyah dengan NIM 400 306 206 527 akan menyampaikan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Hakikat Manusia dan Fitrahnya. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena diciptakan dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Di antaranya adalah diberikannya akal, dituntukannya alam untuk manusia, fisik yang sempurna, dan masih banyak lagi. Dengan semua kelebihan itu, manusia diberi tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakannya. Manusia harus patuh dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan semua kelebihan yang diberikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas lainnya adalah mengatur dan memakmurkan bumi sehingga bumi tetap terjaga. Manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Definisi tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Namun jika dilihat dari proses kejadian manusia, terdapat dua teori yang sangat berbeda dalam pandangan mereka. Yang pertama yaitu teori evolusi yang digunakan oleh Charles Darwin dengan menggunakan pendekatan biologi. Ia menganggap manusia merupakan hasil evolusi dari spesies kera atau makhluk tak berakal, dengan dalih ditemukannya fosil-fosil kera yang menyerupai manusia seperti Homo australopithecus dan lain-lain. Namun tidak semua mendukung teori ini. Di antaranya yang menolak adalah Lamarck. Ia membuktikan dengan cara ia memotong ekor tikus yang panjang dan dia membiarkan mereka berkembang biak. Nah, dari generasi-generasi tikus berikutnya tidak ditemukannya tikus berekor pendek. Nah, kelemahan yang kedua dari teori Darwin adalah ia hanya melihat dari persamaan kedua benda tanpa melihat perbedaan kedua benda tersebut. Maka dari itu, teori Darwin pun melemah. Dan yang kedua adalah teori dari agama, seperti Islam yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah yang dibibiti oleh Nabi Adam alaihissalam. Sebagai orang yang beragama Islam, sudah seharusnya kita langsung mempercayai teori yang kedua ini. Jika tidak, keimanan kita bisa dipertanyakan. Di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai nama, antara lain yang pertama, Al-Bashar. Manusia diartikan sebagai Al-Bashar karena Al-Bashar memiliki arti kulit, kepala, wajah, dan tubuh menjadi tempat tumbuh rambut, yang artinya manusia merupakan makhluk biologis yang mempunyai kebutuhan yaitu berupa makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Al-Insan, yang digunakan ketika manusia dideskripsikan sebagai dengan makhluk yang memiliki kecerdasan dan menyerap ilmu. Kata Al-Insan terdapat dalam Quran Surat Al-Asr ayat 2. Yang ketiga adalah Al-Insi, yang memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk yang terlihat nyata, tidak seperti jin dan malaikat yang ghaib. Selain itu, maksud dari Al-Insi adalah manusia sebagai makhluk yang tidak biadab dan tidak liar, tidak seperti jin. Dalam Al-Insi disebutkan dalam Quran Surat Al-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Yang artinya, aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang keempat adalah Bani Adam, yang artinya kita sebagai keturunan Nabi Adam harus mentauhidkan Allah, tidak termakan bujuk rayu setan, menutup aurat, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapat diketahui pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima adalah Al-Annas, yang berarti manusia yang adalah makhluk yang suka berkelompok, mengutamakan keharmonisan dan tidak boleh hidup sendiri. Penyebutan Al-Annas terdapat dalam Quran Surat An-Nas. Yang terakhir adalah Abdun, yang artinya manusia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakini semuanya adalah milik Allah, melakukan segala aktivitas dengan menjauhi larangannya dan selalu berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Abdun disebutkan dalam Quran Surat Saba ayat 9. Dari berbagai pengertian dan nama yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dapat diambil hakikat dari keberadaan manusia. Hakikat dari manusia sendiri yaitu yang pertama sebagai makhluk atau diciptakan. Sebagai makhluk, manusia diberi Allah fitrah, yaitu hal yang dibekalkan Allah kepada kita, yaitu Islam. Dalam
Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Sebagai makhluk, manusia juga sangat bergantung pada Tuhannya, yang dapat diketahui dari Quran Surat Fatir ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ayat yang artinya, hai manusia, kamulah yang bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Yang kedua yaitu sebagai mukarrom atau dimuliakan. Manusia yang diciptakan Allah dari tanah dimuliakan Allah dengan cara ditiupkannya ruh sebagai unsur langit. Selain itu, manusia juga diberi tubuh yang bagus, kemampuan berbicara, dan akan diberi kemuliaan dan kekuatan jika patuh kepada Allah. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Bentuk lain dari kemuliaan yang Allah berikan adalah ditentukannya alam sebagai rahmat kepada manusia. Yang ketiga yaitu sebagai mukallaf atau dibebani. Manusia dengan segala kelebihan yang telah diberikan Allah, maka ia juga mendapat tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Manusia harus bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan dengan cara melakukan tindakan yang Allah ridhoi dan meninggalkan yang tidak. Selain itu, alam semesta yang telah Allah tundukkan harus digunakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan tidak boleh manusia buat semaunya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang keempat sebagai mukhayyar atau bebas memilih. Manusia telah diberi akal oleh Allah, dengan akal itu ia dibebaskan memilih jalan yang ia mau. Jika ia memilih Islam, maka jadilah ia Muslim. Jika ia memilih kafir, biarlah ia kafir. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Tidak ada yang boleh memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Dan yang terakhir sebagai majzi atau mendapat balasan. Setiap pilihan yang tadi dibuat oleh manusia di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Harta kita gunakan untuk apa, umur kita gunakan untuk apa, dan lain sebagainya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang terakhir adalah fitrah manusia. Manusia telah dibekali Allah SWT berupa ruh, jiwa, akal, serta hati. Hal-hal itulah yang bisa digunakan untuk mencapai fitrah kita, yaitu Islam. Yang pertama, ruh. Ruh bersifat suci sebagai sumber moral yang baik. Apabila manusia memiliki jiwa berpikir al-nafs, al-natiqoh yang kuat, maka ia dapat mengetahui hal-hal umum dan khusus tentang zatnya dan penciptaannya. Namun, jika manusia mengikuti nafsu hewani dan setan, ia akan memiliki sifat tercela dan berbuat kejahatan. Hal ini dapat diketahui dalam Quran Surat Yusuf ayat 53. Akal yang mencapai tingkat tertinggi akan dapat mengetahui kebahagiaan dan berusaha mengikutinya. Akal yang demikian akan menjadikan pengikutnya atau orang yang memiliki jiwanya tersebut mendapat kebahagiaan yang kekal, yaitu berupa surga. Namun jika ia berpaling dari kebahagiaan, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan yang berupa neraka. Hati yang baik atau hati nurani adalah tempat atau sumber makrifat, suatu alat untuk mengetahui hal-hal yang ilahi. Ia dapat dicapai dengan membersihkan diri dari nafsu, sifat warok, zuhud yang penuh takwa, zikir yang konsisten, dan lain-lain. Tujuan diciptakannya manusia adalah agar selalu menyembah kepada Allah SWT, yang tadi sudah disebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Manusia tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena memang hanya Allah saja Tuhan yang patut disembah. Tujuan lain yaitu sebagai khalifat bumi. Manusia berkewajiban memakmurkan bumi, yang terdapat juga dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165. Kesimpulan dari makalah saya yaitu yang pertama, manusia disebutkan oleh Allah di Al-Quran dengan berbagai nama, yaitu yang pertama Al-Bashar, Al-Insi, Al-Insan, Al-Bani Adam, Al-Annas, dan juga Abdun. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna karena diberikan oleh Allah berbagai macam kelebihan. Dengan kelebihan yang diberikannya, manusia diberi tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia. Namun, manusia dengan akalnya bebas memilih mau melaksanakan tanggung jawab dan tugas tersebut ataupun tidak. Yang nantinya setiap pilihan yang ia buat, ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.